kayaknya nggak ada yang beli deh hari pertama itu, Mas. Oke, ada yang beli. Hari kedua saya sendiri yang beli waktu itu. Tapi memang saya waktu itu yakin, Mas, bikin itu yakin ini pasti akan ramai, saya yakin seperti itu. Oke teman-teman, sekarang saya lagi ada di Extend Coffee and Space, dan sekarang di sebelah saya sudah ada pendirinya langsung dengan Mas Irfan. Halo ya. Mas Irfan. Halo, siang Mas Erik. Terima kasih waktunya ya Mas ya. Alhamdulillah. Sorry ngerepotin. Aman Mas. Oke guys, jadi kita akan belajar ke Mas Irfan. Jadi ceritanya ini adalah sebuah coffee shop plus sebuah working space ya. Ya. Oke. Mas Irfan, bisa dijelasin nggak Extend Coffee and Space ini apa? Oh gitu. Oke, Extend Coffee and Space ini ini berdiri tahun 2020. Oke. Jadi sebelumnya 2019 kita pembangunan dan belum tahu tuh ada pandemi dan sebagainya. Dengan semangat ekonomi, semangat untuk berusaha gitu kan, kita tetap mengupayakan lah pembangunan dan sebagainya. Kebetulan 2020 selesai bulan Maret. Maret selesai, kemudian kita pembangunan, renovasi dan sebagainya. Bulan Maret 2020 ternyata ada pandemi itu, Mas. Jadi kita awal bulan Maret kita udah rekrut karyawan, buka lowongan kerja dan sebagainya, dan sudah training dan sebagainya. Tanggal 20 Maret kita rencana mau buka tuh, Mas. 1 minggu mereka pada masuk kerja. Lalu tanggal 30 Maret kita lihatin dulu, Mas, karena ini seluruh aktivitas di Kota Jogja waktu itu disuruh stop bertahap ya gitu, dari kayak sekolah dan sebagainya mulai ada istilahnya ada wacana untuk pengurangan aktivitas seperti itu karena pandemi seperti itu sih, Mas. Jadi kita nikmatin semuanya. Kasih Mas. Terus kemudian kita lalui dengan dengan nol semua sih, Mas, dulu kita awalnya itu. Jadi mungkin awal mulanya sih sebenarnya ini kan bisnis keluarga sih, Mas, ya ini ya. Ini bisnis keluarga, kebetulan mereka sih ada pengen tempat usaha, tapi waktu itu masih pengennya kayak warung kopi klotok dan sebagainya lah seperti itu. Tapi terus saya ngelihat pasarnya yang ada, kemudian saya punya konsep buat bikin kayak coffee shop tapi yang outdoor seperti itu. Jadi setengahnya ada pepohonan dan sebagainya. Dan ini kita paduin dengan ini, Mas, industrial seperti itu ya. Karena kan ada joglo dan sebagainya. Gimana caranya sih anak muda sama mungkin usia yang sudah sepuh-sepuh gitu bisa nyaman di extend seperti itu. Makanya konsepnya kita bikin joglo dan perpaduan dengan industrial seperti ini, alhamdulillah diterima sama masyarakat seperti itu. Oke, idenya dulu bikin yang ada pohon-pohon di tengah, ada joglo, konsepnya industrial. Itu idenya dari Mas sendiri atau ada urunan dari siapa gitu? Iya, kalau mungkin ide saya sama istri saya sih yang untuk membantu untuk support ide dan konsep sebagainya lah, karena memang waktu itu agak sulit juga sih. Ini ada joglonya, terus ini banyak pohonnya, apakah ini bisa nggak nih buat coffee shop yang kekinian seperti itu kan. Akhirnya dengan model bangunan, layout, dan mungkin pencahayaan, akhirnya kita ini searching juga sih, Mas, di Instagram dan sebagainya lah. Kita searching di Pinterest dan sebagainya, konsep apa sih yang paling pas untuk tempat seperti ini. Alhamdulillah konsepnya ya seperti inilah, alhamdulillah bisa diterima sama masyarakat.
kemudian nyaman. Mungkin saat ini jam 12 siang, kondisi juga apa namanya pas panas kayak gini, banyak customer yang nyaman dan sebagainya gitu aja. Ini tempat ini sewa atau milik Mas dan Ini keluarga? milik sendiri, punya keluarga di sini. Mantap guys, ini gede banget guys di sini guys. Dan jujur saya waktu pertama kali ke sini teman-teman, dari luar tuh biasa aja, extend masuk ya. Begitu ngelewati joglonya itu ya Mas, rumah itu, buset dah. Saya yang kaget apa Mas? Ini ada pohon di tengah. Di tengah apa ya? Ya di tengah-tengah gini ada pohon, ada kursi-kursi. Terus ya, kita sekarang syuting jam 12 ya. Tapi ini uniknya nggak panas guys. Bener ya Mas? Ya, ini apa? Ini kenapa kok bisa nggak panas ya? Apa karena memang pohonnya ya? Pohonnya apa nih? Ini karena kondisi ini aja ya? sih kayaknya mungkin. Rindang dan mungkin nyaman sih sama customer yang lain ya, gitu. Iya, ini jam 12 padahal di luar panas banget guys. Tapi nyampe sini tuh nggak panas. Nuansanya nyaman, joglo-joglo gitu, musiknya ya seperti ini. Aneh, di tengah ini nggak panas, terus ada ya layout rumput-rumputnya gini. Ini keren banget sih. Oke. Ini memang waktu itu memang ada pohonnya ya Mas? Ini dulu di tengah apa? Jadi waktu itu memang kita rencana awal sih, karena memang saya sendiri kan sudah lama Mas di bidang ini ya, penginapan homestay ya, seperti itu. Ini memang rencana awal tuh untuk homestay Mas dulu. Terus kebetulan memang agak lama terpending juga kan, akhirnya udah saya kasih apa ya, kayak mungkin pilihan apakah ini homestay atau coffee shop seperti itu. Akhirnya kita pilih ke coffee shop karena waktu itu memang coffee shop memang mungkin lagi mulai naik daun kan Mas ya. Dan yang paling sulit itu gimana caranya ini segmen anak muda sama orang dewasa bisa jadi satu di sini, nyaman seperti itu. Ya itu aja yang paling PR-nya buat saya waktu itu, seperti itu aja sih. Karena kan kalau untuk coffee shop kebanyakan mungkin anak muda ya Mas ya. Nah, pengen saya waktu itu bisa orang usia 40-50 bisa masuk ke sini juga. Alhamdulillah saat ini sih bisa ya? 2 pasar itu bisa nyampe sini semuanya gitu. Yang paling banyak mahasiswa sama keluarga siapa? Ini saat ini kondisinya hampir berimbang Mas, malah kebanyakan sekarang 60% tamu-tamu ini kayak mungkin eksekutif muda pada WFH di sini, pada mungkin sama klien dan sebagainya, mungkin discuss dengan apa namanya customer dan sebagainya, semua di sini semuanya. Udah banyak banget nih. Wih, banyak banget nih Pak. Banyak banget Mas. Promosi nih sekalian. Terima kasih Mas. Mas, mau minum lagi Mas? Iya, siap. Ini apa ini Mas? Minuman apa ini? Ini es red velvet sih Mas, tuh yang kan kebetulan cocok aja sih dengan siang ini kan panas dan mungkin lebih seger aja buat Mas Erik. Ya. Jadi ini saya tadi pesan yang paling laris Mas. Apa itu? Kopi gula aren. Iya. Oke. Saya setiap ke outlet kemana mesti nanyanya yang paling laris apa ya? Males mikir saya Mas. Iya Mas. Ini salah satu favorit di sini. Iya. Ini es kopi gula aren, es red velvet. Ini hot kopi aren juga ini salted karamel. Oke. Ya. Oke guys, ini tempatnya bagus, tapi walaupun bagus, harganya masih terjangkau banget guys. Terus, wah ini banyak benefitnya lah. Ini yang saya yang paling suka di tengah ini pohon-pohon. Enak banget ya. Bagus tempatnya. Sejuk. Jadi ini tanah seluas ini milik keluarga ya Mas? Iya, milik sendiri. Dulu awalnya apa di sini? Ini awalnya tanah kosong Mas, ini tanah kosong. Kemudian kita bahasa Jawa kita uruk pakai tanah sendiri. Terus kebetulan ditanam pohon-pohon waktu itu karena memang kosong kan Mas, lahan kosong. Tanam pohon-pohon. Terus ada joglo, kita harus cari di daerah Rembang Mas, joglonya ini. Udah langsung kita pasang, rencana memang untuk homestay, terus tapi nggak jadi, terus kita konsep buat coffee shop. Waktu pertama kali buka, anggap aja asumsinya setelah pandemi lah ya. Itu gimana respon masyarakat? Langsung rame atau pelan-pelan? Gitu ya? Organik, gitu, pelan-pelan gitu. Jadi sebenarnya karena kita memang waktu awal kita waktu itu memang sudah merekrut
sekitar 10 karyawan waktu itu mas, awal-awal ya. Ada yang kitchen, ada yang barista, ada bagian server. Tapi dengan ada pandemi waktu kita pamit baik-baik sama teman-teman. Kalau mau masih menunggu, ayo kita mulai lagi. Tapi ada beberapa karyawan mungkin yang harus pulang ke daerahnya dan sebagainya. Waktu itu hanya 3 orang mas sama saya waktu itu. Jadi 10 orang itu 8 memang 8 orang mengundurkan diri. Hanya saya sama teman-teman yang bagian kitchen, sama waktu itu ada bagian barista juga waktu itu tetap stay di sini waktu itu. Saya ikut bersih-bersih lah. Kan nggak ada orang kan waktu di sini mas. 1 bulan waktu itu memang nggak ada kegiatan sama sekali. Padahal alat sudah siap semuanya, mesin kopi udah datang semuanya, jadi gelas semua udah ready semua, meja piring udah kita siapin semua waktu itu mas. Akhirnya 1 bulan itu kita hanya bersih-bersih aja, bersih-bersih, sapu, lap-lap dan sebagainya. Nah 1 bulan waktu itu saya ngasih ke teman-teman yang ada waktu itu bertiga sama saya, mas coba deh kita buka online waktu itu via online, GoFood seperti itu. Oh teman-teman akhirnya responnya baik mas. Tapi hanya minuman aja, jadi nggak ada makanan tuh nggak ada, hanya minuman aja. Terus dan saya sendiri juga nggak berani menggaji mereka gitu loh mas. Itu jadi ini waktu buka pas banget dengan pandemi langsung ya mas. Pas tanggal 20 rencana kita buka, tanggal 31 Maret ya. Itu mulai akhir bulan ya? Kita COVID, ya itu langsung kita stop dan mereka kita nggak bubarin ya, tapi kita rehat sebentar lah gitu. Jadi mulai April kita stop benar-benar nggak ada kegiatan di sini. April sebulan kosong nggak ada kegiatan. Awal Mei kita mulai jual online shop waktu itu mas, online GoFood ya, GoFood. Jual ini ya, GoFood ya. Oh minumannya aja tapi lumayan dan, ya. Enggak juga sih mas, enggak. Belum, ya, jadi waktu itu saya hanya bertiga. Terus kemudian kita juga, saya nggak sistem gaji gitu mas, jadi bagi hasil mas. Jadi istilahnya hari itu laku berapa, itu sekian persen buat teman-teman yang lain. Ingat nggak hari pertama itu dapat omset berapa? Itu kalau nggak salah online itu kayaknya nggak ada yang beli deh hari pertama itu mas. Hari kedua saya sendiri yang beli waktu itu. Tapi pakai nama orang lain. Pertama pakai nama sendiri. Iya, oke. Habis itu pakai nama teman, saudara, buat ini kasih mancing dan bikin semangat teman-teman yang 2 orang itu untuk tetap dia. Saya yakin nih. Seperti itu. Itu berlanjut sampai sekitar hampir sebulan juga sih kita kayak gitu mas. Jadi kebanyakan saya waktu itu saya sendiri yang beli produk saya sendiri. Saya pesan, saya kirim ke teman, pesan ke teman, ke saudara dan sebagainya gitu. Setelah itu sebulan berjalan, kurang lebih ya April Mei lah. Juni Juli itu udah agak kita berani untuk buka pelan-pelan seperti itu. Ada yang datang? Ada sih mas, pelan-pelan. Itu pun kebanyakan dari saudara teman yang datang ke sini. Terus kemudian saya minta tolong ke teman-teman buat bantu untuk follow Instagram, terus memvideo tempat ini, produk ini bagaimana, tolong di-share ke teman-temannya mereka gitu. Lambat laun mulai bulan kurang lebih Agustus lah, itu sudah lumayan banyak yang kesini mas, lumayan pelan-pelan lah mas, pelan-pelan bertahap ya. Agustus ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya 5 bulan lah. Iya. Tuh tapi juga ini mas terbatas juga sih kita. Terbatas dalam artian tuh kita membatasi customer juga kan, waktu itu kan masih pandemi juga kan mas. Jadi kita nggak terlalu banyak meja kursi yang kita siapin, mungkin hanya terbatas aja paling gitu. Ya, dan mungkin bukanya juga kita menyesuaikan dari pemerintah juga sih mas, bukanya jam berapa kita ngikut dari pemerintah baiknya gimana gitu. Oke, yang mulai berani buka offline itu strategi marketingnya nyebar brosur ada nggak gitu atau lewat manggil orang food gitu. Instagram beriklan di situ? Kalau untuk brosur mungkin bagi saya ini mas ya, itu kayaknya kurang efektif bagi saya karena mungkin kebanyakan kalau kita sebar di lampu merah depan seperti itu mungkin hanya
saat itu mereka baca dan mungkin selang mungkin 50 meter mereka buang gitu ya kali ya. Pakai apa dulu caranya? Dulu saya waktu itu promosinya lewat food blogger juga sih, Mas. Food blogger kita panggil ke sini, kita saring kira-kira yang bisa ngasih apa ya, reward banyak ke kita juga kan gitu Mas. Akhirnya ada beberapa food blogger yang kita pilih dan alhamdulillah waktu itu 1 minggu setelah mereka posting dan apa kerasa, ya untuk kerasa ya? langsung kerasa banget sih itu ke kita, meskipun itu juga kita maintenance terus Mas, sebulan sekali kita ingetin ke customer yang sudah ada, kita ingetin kayak gitu. Oke. Ini bisnis Extend Coffee milik Mas pribadi atau ada share saham dengan keluarga atau partner teman bisnis gitu, ada nggak? Kalau ini kebetulan ini milik keluarga, jadi kita keluarga di sini. Alhamdulillah kita juga nggak ada sewa tempat juga, jadi istilahnya Menang sampean Mas. ya gitu, makanya harganya juga mungkin terjangkau ya Mas ya gitu ya. Jadi Mas modalnya ya di ininya ya Mas ya? Ya mungkin produk-produknya gitu. Produknya aja, piring gitu-gitu. Ya piring semuanya punya keluarga. Terus alhamdulillah apa namanya, mereka udah puas lah, teman-teman customer juga puas di ekstensi. Tapi ya ini gimana caranya, gimana ya apa namanya, customer itu hanya untuk, kalau mohon maaf bagi saya, Masnya datang ke sini Mas, ke sini bagi saya biasa gitu loh Mas. Tapi yang luar biasa itu kalau mereka bisa 2 kali 3 kali ke sini lagi, itu bagi saya itu yang berarti alhamdulillah tempat ini yang mereka nyaman di sini gitu aja sih. Kalau mungkin sekali ke sini buat saya sih apa ya, bukan biasa tapi memang mungkin penasaran kali ya Mas ya. Tapi begitu yang kedua, ketiga, alhamdulillah berarti sudah bisa diterima di hati customer. Dan di sini ada beberapa customer tuh yang mungkin seminggu bisa sampai 4-5 kali lah di extend ini. Biasanya ngapain mereka? Ya kerja-kerja. Mereka kerja sih, masih kerja. Mungkin kayak hari ini ya Rabu dia kerja nih. Mungkin ada arsitek dan sebagainya. Mungkin hari Jumatnya dia ketemu klien dia di sini. Jadi memang jadi tempat untuk kerja, sama mungkin untuk discuss dengan kliennya gitu. Sudah sesuai belum dengan mimpi di awal ketika bangun? Ya hampir. Emang ada yang belum sesuai? Apa itu? Nggak sesuainya itu apa ya? Sebenarnya mungkin ini ya Mas ya, apa namanya, tempatnya kali ya. Tempatnya mungkin saya anggap waktu itu sudah luas gitu ya. Iya. Ternyata ada area-area yang masih mungkin banyak yang kosong. Mungkin di belakang pendopo ini itu belum bisa terisi penuh karena mungkin barangkali nggak kelihatan sama customer lain. Di belakang ini ada ruangan. Nah, kan ini kan penuh gitu ya Mas. Ini kan belakang masih ada yang kosong beberapa tempat. Itu pengennya saya sih bisa ikut diramaikan sama customer lain gitu loh. Mungkin informasinya aja yang masih kurang ke area-area yang belum terjamah sama customer lain gitu aja. Apa yang Mas inginkan ketika orang di luar sana dengar Extend Cafe? Apa yang Mas ingin inget? Pelanggan tuh ingin inget Extend Cafe itu sebagai apa sih? Extend Coffee ya. Kalau saya sendiri, harapannya saya customer itu ataupun orang yang dengar dengan Extend Coffee itu sebagai tempat untuk bukan nongkrong, tempat untuk ketemu dengan teman, sahabat, keluarga, itu yang nyaman gitu. Ditambah mungkin dengan produk-produk yang bikin menambah kehangatan obrolan waktu itu siang itu, mungkin dari minumannya, makanannya, itu bikin mereka tuh berkesan gitu Mas. Itu harapannya saya seperti itu sih. Sampai sekarang ada berapa macam produk Mas, makanan dan minuman? 50? Ada sih Mas kalau 50, 50 produk ya. Dulu yang mungkin mohon maaf produk itu hanya awalnya mungkin 6 atau 7 macam minumannya. Sekarang kalau mungkin 50 ada sih Mas. 50 item minuman aja, makanannya sekitar 38-40.
makanan. Karena kita untuk produksi kita ini mas, kita selalu evaluasi terus mas. Jadi saya produk mana yang kira-kira kurang apa ya, kurang laku atau bagaimana, nanti kita untuk bulan selanjutnya 3/3 bulan sih mas, kita nanti kita rilis, kita hilangkan seperti itu. Nanti kita kasih menu yang baru lagi biar apa, ada variasi produk kepada customer. Paling itu aja sih. Oke, untuk produk ini yang masak menunya, yang ngatur-ngatur menunya ada orang chef khusus atau mas sendiri yang racik-racik? Kalau untuk produk sendiri kan saya memang, kalau untuk kuliner saya sebelumnya ini mas, saya sebelum extend pun saya sudah ada kuliner juga waktu itu. Jadi 2008 saya waktu kuliah sih waktu itu bikin kayak penyetan gitu loh mas. Penyetan, dan waktu kuliah sambil buka usaha juga. Alhamdulillah waktu kuliah berjalan lancar. Kemudian 2008 saya bikin waktu itu penyetan namanya sambal pawon waktu itu mas, 2008 di daerah dekat Seturan sana. Itu 2008 sampai 2016 kalau nggak salah kurang itu. Setelah itu 2011 saya bikin juga itu rumah makan juga mas, namanya Parades Resto waktu itu. Jadi Parades Resto itu untuk tamu-tamu bis wisata kayak gitulah. Jadi saya sedikit banyak apa ya, tahulah produk-produk apa aja sih yang digemari sama customer, yang lagi in tuh apa aja. Dan waktu itu Extend Coffee waktu itu saya memang konsepnya itu perpaduan menu barat dan menu Jawa gitu. Jadi kayak ada tempe mendoan, pizza, itu pengen saya hadirkan di Extend. Nah, untuk produk-produknya waktu itu saya memang, istri saya juga ini mas, suka apa ya, masak-masak gitu. Akhirnya kita ngobrol, saya, istri saya dengan apa ya, kepala cook ya, chefnya gitu, mas bisa gini nggak? Oh ya bisa. Akhirnya kita sharing, ya kita ini aja mas, apa yang kurang kita tambahin, apa yang kurang kita tambahin. Akhirnya kita temu ingredientnya apa aja, itu HPP-nya apa aja. Akhirnya jadilah. Jadi mas siap untuk dikonsumsi. Bisa masak ya berarti ya? Sedikit sih. Bikin kopi bisa, es cappuccino? Bikin aja mas, bisa ya. Bikin aja. Tapi kalau untuk apa namanya, roasting kopinya emang kita nggak ada alatnya sih mas. Gitu. Ini Extend Coffee bisnis keberapa? Kalau untuk yang kuliner ini ketiga sih mas, kuliner ya. Yang 1 dan 2 masih jalan sekarang? Yang 1 kebetulan sambal pawon itu karena memang itu tren ya, penyetan dan sebagainya. Memang salah satunya waktu itu saya termasuk yang awal-awal sih waktu itu. 2008 sampai 2015 mas, itu rehat sampai buka sampai tanggal buka sampai 2015. Habis itu karena apa ya, waktu itu karena kita nggak bisa ngikutin perkembangan zaman kali ya, akhirnya customer juga mulai berkurang waktu itu, akhirnya kita stop waktu itu. Dan yang Parades itu karena pandemi aja mas, kita belum mulai buka lagi, tapi mungkin insya Allah mungkin dalam waktu dekat bisa buka kembali. Yang Parades kan ini dia untuk bis-bis wisata gitu mas, ada oleh-olehnya juga, oleh-oleh bakpia dan sebagainya, itu kan ada juga. Di mana? Itu di Jalan Pates mas. Oke. Jadi waktu itu untuk Paradesnya sama olehnya pun kita bakpia bikin sendiri mas. Jadi saya bisa bikin bakpia juga, bakpia basah kayak bakpia patok itu. Saya bisa, ada alatnya juga, oven dan sebagainya. Sampai sekarang buka Parades Jogja? Kemarin 2020 buka. Saat ini kondisinya agak membaik, ini lagi renovasi perbaikan. Insya Allah dalam waktu dekat buka kembali. Berarti sekarang punya 2 bisnis ya mas ya? Iya, untuk kuliner seperti itu. Kuliner, ya. Ada lagi nggak selain bisnis kuliner? Lagi ya, paling homestay sih mas kita. Homestay? Iya, ada homestay. Sultan guys. Juga. Di mana mas? Homestaynya, kalau homestay sih ada beberapa tempat sih mas ya. Bulan di Jogja di Prawiro Taman, kemudian di Sorowajan sini juga ada. Tapi untuk apa ya, untuk keluarga sih kita jarang yang per kamar, jarang, tapi kita yang rombongan. Terus di Pakem, Kaliurang, di Timoho. Tahun ini ada rencana buka bisnis lagi? Kalau tahun ini saya ini mas, kalau homestay kebetulan istri saya mengelola semua, istri saya.
Dia yang megang jadwalnya, dia yang terima customer, sorry, dia yang terima reservasi dan sebagainya, istri saya. Tapi saya yang kulinernya. Kalau tahun ini saya insya Allah lagi nyoba ini mas ke properti. Jadi jadi bikin rumah dari nol, saya jual lagi. Perumahan atau rumah? Rumah sih mas. Kalau kemarin saya hanya beli rumah, saya poles-poles gitu, saya jual. Oh, beli rumah bekas? Dulu ya, tahun-tahun kemarin mas. Nah mulai tahun ini saya baru mulai nih, baru 2 bulan 3 bulan ini jalan dari nol, tanah gitu kita bangun. Beli tanah, dibangun. Dari siap huni, bukan siap bangun tapi siap huni gitu. Gitu mas. Itu sekali bangun 2 rumah atau 1 rumah aja? Untuk 1 rumah dulu nih. Belajar lah dulu. Belajar dulu mas. Ini kan bisa-bisa bikin perumahan ini. Ini pengennya gitu mas. Insya Allah kayak gitu. Gak usah ke situ deh, nanti pertanyaannya panjang. Iya. Properti. Ke extend cafe ya guys. Oke. Setiap bisnis itu kan ada tantangannya ya mas. Apa tantangan terberat saat bikin extend sampai sekarang nih mas? Tantangan terberat ya. Kalau untuk SDM memang untuk awalnya kita ada SOP-nya mas ya. Jadi itu yang menjadi patokan kita untuk ke karyawan. Lambat laun kesini memang namanya kesempurnaan sambil berjalan ya mas ya. Lambat laun teman-teman semua di sini bisa mengikuti apa yang saya harapkan semuanya. Tapi yang paling berat di sini adalah gimana caranya merawat customer ya mas. Customer. Jadi kayak kebersihan, terus kebersihan tempat, kamar mandi dan sebagainya. Itu yang awal saya untuk mengkoreksi extend gitu mas. Jadi untuk kebersihan sih awalnya, kebersihan tempat, produk dan sebagainya. Bang ada pelanggan yang komplain gitu pernah? Kalau komplain sih pasti ada ya mas ya, komplain pasti ada. Tapi semakin kesini ya kita tahu sih mungkin apa sih yang dikomplain sama customer. Barangkali kayak gini mas, mungkin kayak wifi. Jadi waktu itu awal buka kita rencana emang mau 50 nih mas kecepatannya gitu ya. Tapi karena pandemi kita ke 10 dulu ya mas, 10. Waduh 10 itu komplainnya itu macam-macam mas, ada yang parah, payah, lemot dan sebagainya lah. Itu sampai ke kita juga sih. Lambat laun kesini ya kita berusaha memberikan yang terbaik buat customer kan mas. Alhamdulillah sampai saat ini pun kita kayak wifi itu nggak ada komplain kembali ya gitu. Oke mas, bisa ceritain nggak kan waktu pertama buka terus mendadak pandemi COVID itu ya? Itu perasaannya dulu gimana? Apa yang membuat mas tetap optimis? Ya udah sudah kadung berdiri toh ini ya? Ya sudah berdiri mas. Kadung berdiri sudah optimis, tiba-tiba seluruh dunia loh levelnya ya, seluruh dunia teng. Nah itu kan kalau orang-orang yang biasa udah ya mungkin udah deh ampun deh, udah tutup dah. Ini memang udah nggak ada harapan kok seluruh dunia ya, bukan Indonesia ya. Iya. Nah apa yang membuat Mas Irfan itu masih jalan, masih tetap jalan, dijalani walaupun dengan iya silakan. Oke mas. Oke ya. Mari mas. Ya. Mas. Terima kasih mas. Walaupun dengan kondisi 3 tim. Ya. Waktu itu bersamaan sih mas. Jadi ada usaha saya yang kebetulan yang Paradise Race itu kan memang waktu itu juga pandemi benar-benar tutup tuh mas karena pandemi. Di bulannya juga sama mas, waktu itu bulan Maret juga dia. Jadi Maretnya ada yang usaha saya yang tutup Paradise itu karena pandemi. Ini pun tutup juga sebenarnya waktu itu. Tapi dari antara 2 usaha itu kira-kira saya ngelihatnya itu extend ini yang saya anggap masa pandemi masih bisa hidup gitu ya waktu itu. Karena memang waktu itu kan banyak larangan untuk ini ya mas ya, kayak berkantor, terus kemudian mungkin sekolah dan sebagainya. Mungkin di sini saya waktu itu memang promosinya waktu itu untuk WFH, tapi di extend gitu mas, jadi work from extend gitu ya berarti ya. Ya alhamdulillah waktu itu kayak aplikasi Gojek, Grab itu pada ngantor di sini waktu itu mas.
itu termasuk jadi, strategi jadi loh, Mas. karyawannya itu yang nggak boleh ngantor di kantor Ngantor di mereka, sini. ngantor di sini waktu itu, Mas. Kan di situ juga ada, masih ada customer-nya juga Iya. dari Gojek ya, Nah. di sini juga. Jadi waktu itu memang saya post apa ya, istilah kita pushnya ke arah WFH tapi dari extend gitu. Itu juga termasuk strategi Iya. loh, Mas. Jadi kita nggak kasih, saya kasih mereka kebebasan itu, Mas. Dia mau pesen apapun, berapapun, asalkan di extend seperti ini. Dia menggunakan wifi free juga, gratis waktu itu. Mereka nyaman sih waktu itu, Mas. Akhirnya teman-temannya pada ngajak temen. Jadilah itu yang bikin kita semangat tuh, Mas. Oh, ternyata apa namanya, kita disambut baik dengan customer lain meskipun kondisinya seperti ini gitu. Dapat ide itu dari mana? Kok work from extend? Work from extend. Jadi ini, Mas ya. Jadi saya kan melihatnya itu animo dari orang mau kerja itu kan sebenarnya tinggi banget. Tinggi. Tapi sama aturan pemerintah kan memang nggak boleh bekerja, Mas. Mereka nggak boleh ngantor gitu ya. Kerja di rumah juga mungkin bosen. Ya, akhirnya halamannya begitu doang, dinding mungkin. ya, sedangkan sini. sedangkan saya ngeliat ini kok luas banget tapi nggak ada orangnya kan gitu, Mas. Wifi-nya ada, ya kan, Mas, nggak ada orang. Cerdas, guys. Jadi akhirnya udah deh, udah kita push ke arah sana. Alhamdulillah diterima sama ini customer yang WFH semuanya. Gimana caranya ngasih tahu market itu? Kalau WFH di sini yuk. Oh gitu. Enak, pertama dari teman-teman dulu, Mas, teman sekitar dulu. Ya. Ini kalau kamu ada WFH tolong di extend aja, nanti free, untuk tempatnya free, untuk minumannya nanti tolong kita bantu di arisin juga gitu, Mas, minumannya. Dari sosial media juga sama kayak gitu, kita posting dari extend ke Instagram, info kalau extend bisa untuk WFH, kita kasih fasilitas yang nyaman kayak wifi, ruangan ber-AC ataupun non-AC yang bisa untuk merokok. Terus terutama karyawan yang sigap melayani customer, jadi mereka merasa, oh aku ada yang ini sih, ada bisa membuat referensi selain di rumah seperti itu. Oke. Misal nih, Mas, ada anak muda di luar sana yang juga ingin buka coffee shop yang seperti ini. Apa nasihat atau mungkin tipsnya dari Mas Irfan? Nasihat saya ya, saya sendiri pun juga merasa belum terlalu yang luar biasa ya, Mas ya. Tapi bagi saya mungkin kalau saya sendiri pun pertama pun saya minta doa sama orang tua dulu, Mas ya. Minta doa restu sama orang tua, yang utama bagi saya. Kemudian berani mencoba ya. Gagal itu menurut saya hal yang biasa gitu ya, Mas ya. Bukan hal yang luar biasa. Gagal itu memang sudah jodohnya. Usaha gagal itu memang sudah pasti ada gagalnya. Cuman di sini kemauan untuk mencoba, kalau bahasa Jawanya itu apa ya, telaten dan sebagainya. Jadi jangan bosenan lah, Mas, jangan bosenan. Kita merintis usaha itu memang penuh perjuangan gitu ya, Mas. Nggak ada yang tiba-tiba ada, itu kan nggak ada. Saya dulu waktu ini pun juga memang saya waktu itu yakin, Mas, bikin itu yakin ini pasti akan rame. Saya yakin seperti itu karena sugesti saya sendiri, Mas. Saya pasti yakin akan rame. Tapi saya juga nggak menyangka secepat ini Ramenya. customer bisa mengenal extend gitu ya. Saya pikir butuh proses gitu ya. Iya. Nah, ini mau nggak mau saya dikejar, bukan dikejar tapi dibenturkan dengan kondisi yang lebih baik secara customernya. Itu membuat tantangan saya juga lebih berhati-hati lagi dalam maintenance customernya gitu, Mas. Gitu sih kita. Satu lagi, selama ngejalani bisnis, pernah nggak sampai ke titik terendah mungkin yang gila nih, susah banget nih di bisnis ini nih, atau kena tantangannya berat banget ini, dan gimana caranya agar bisa bangkit dari kondisi itu? Kalau untuk usaha sampai di terendah, saya mungkin sudah beberapa kali mengalami ya, Mas ya. Contoh kayak mungkin yang di Sambal Pawon waktu itu tahun 2008 saya buka, itu memang alhamdulillah ramai banget sih, Mas, ramai banget. 2010
masih rame juga ya. 2010 kalau nggak salah 2010 lah waktu itu. Memang jalan tempat saya itu memang waktu itu hanya 2 mobil sih mas, tapi masih belum aspal gitu loh mas. Iya. Nah, tapi alhamdulillah dari pemerintah ada wacana untuk perbaikan jalan. Jadi jalan Selokan Mataram itu yang jalannya masih jelek, itu sama pemerintah dibikin lebih baik, aspal gitu mas. Mau nggak mau berarti kan jalannya ditutup semua tuh mas. Usaha yang ada di situ harus tutup semuanya. Nah, saya waktu itu tetap buka mas waktu itu. Terus? Dengan karyawan yang sama, nggak saya kurangin. Tapi ya itu nggak ada yang lewat mas. Tapi cuma ada yang lewat motor dan sebagainya. Jadi yang biasanya mobil, motor itu lalu lalang sehari 24 jam ramai lah waktu itu di sana. Itu hanya motor-motor aja yang bisa lewat. Dan itu pun belum tentu mampir ke tempat saya waktu itu. Jadi saya waktu itu tetap tetap yakin. Alhamdulillah setelah jalannya baik pun customer juga mampir ke tempat Sambal Pawon waktu itu. Kalau yang di extend ini mungkin ini mas, waktu PPKM ya. PPKM, jadi waktu itu PPKM level 3 atau 4 yang paling tinggi itu mas. Jadi waktu itu yang kita nggak boleh buka waktu itu ya. Tapi customer itu memaksa untuk membuka tempat ini mas. Jadi mereka datang mas, buka aja itu yang bikin dilema itu mas. Akhirnya ya kita mau nggak mau kita buka sih mas, buka waktu itu. Tapi ya itu mas, nggak bisa, kita membatasi jumlah customer lah. Jadi nggak bisa, itu mungkin yang bukan titik terendah, tapi itu hal-hal yang ada di extend lah mas. Tapi kalau untuk extend sama ini waktu PPKM aja mas, benar-benar nggak ada tamu, nggak ada apa, atau awal pandemi itu yang bikin hal yang harusnya sudah ready untuk running, ternyata harus dari nol kembali. Itu aja sih kalau untuk extend coffee. Oke. Ya. Oke, Mas Irfan, udah makasih ya Mas Irfan waktunya. Iya, siap. Sukses terus buat extend coffee sama-sama mas. Semua bisnis yang lain, propertinya itu ya. Pokoknya saya juga mungkin extend juga pakai produknya Nuta kan. Jadi makasih mas. Alhamdulillah dari 2019 tuh mas, waktu mau lagi renovasi nih mas. Iya. Itu saya udah mulai searching kan mas, ini apa sih. Lalu ada temen sih yang ngasih rekomen ke Nuta. Saya datang sendiri ke kantor 2019 dan alhamdulillah sampai sekarang 2022 masih menggunakan. Dan ini kemarin saya habis perpanjang lagi nih mas. Nuta mas. Makasih ya mas. Mantap. Itu aja sih. Kalau ada saran, masukan, wajib ya mas ya. Oke, nanti saya informasikan. Kita langsung kita tanggapi lah.